Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kasus pemalakan proyek senilai 5 triliun, Polda Banten kembali tetapkan 2 tersangka. Angin kencang, pohon berukuran besar di Tangerang Selatan roboh. Menghemat anggaran, seluruh mobil dinas pejabat Kota Serang akan dijual. Direktorat Kriminal Umum Polda Banten terus mendalami kasus pemalakan proyek yang dilakukan oknum anggota Kadin Cilegon beberapa waktu lalu, pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali sebesar 5 triliun rupiah. Setelah menetapkan 3 tersangka, Polda Banten kembali menetapkan 2 tersangka baru, keduanya yakni IB selaku Wakil Ketua Umum Kadin dan Zul Basit selaku Ketua LSM Banten Monitoring Perindustrian dan Perdagangan. IB merupakan pelaku yang berperan mengintimidasi investor PT Chandra Asri. Ia mengintimidasi dan mengancam PT Total selaku pengembang proyek Chandra Asri. Tersangka sempat mangkir dari pemanggilan polisi dan menjadi buron. Ia ditangkap di Pandeglang pada 9 Juni lalu. Pelaku kedua, ZB, berperan mengancam jika tidak dilibatkan akan melakukan pengerusakan dan berusaha menghentikan jalannya proyek. Setelah kasus Kadin versus PT Cengda, Polda Banten sudah menetapkan dan melakukan penahanan 2 orang pelaku baru, yang mana adalah saudara IB ini jabatan sehari-harinya adalah Wakil Ketua Kadin bidang organisasi, dan saudara ZB adalah Ketua LSM BMPP di bidang industri. Yang mana peran yang bersangkutan yaitu pada tanggal hari H kejadian, itu sebelum kejadian diundang pada Ketua Kadin di kantor Kadin. Di situ diberikan kesempatan bicara oleh Ketua Kadin. Saudara IB ini melakukan penekanan dan ancaman terhadap Saudara Haryanto dari pihak PT Total. Namun yang bersangkutan belum paham karena adalah yang bersangkutan pejabat baru di PT Total ini, menggantikan pejabat sebelumnya Pak Fauroni. Sehingga di situ terjadi ancaman, intinya mempertanyakan, mempertegas kembali terkait masalah surat pernyataan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian satu lagi itu adalah Ketua LSM, nampak intinya mengancam akan menyetop operasional perusahaan ini apabila tidak dilibatkan dalam pembangunan PT Cengda ini. Untuk kepentingan penyelidikan, para pelaku kini sudah ditahan di Rutan Polda Banten. Mereka diancam dengan pasal 335 ayat 1 KUH Pidana tentang pemerasan dan pengancaman dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Ariel Maranus dari Vinu Groho melaporkan dari Kota Serang. Ratusan spanduk liar di sepanjang Jalan Raya Serang, Jakarta, mulai dari Kecamatan Ciruas hingga Cikande yang tidak membayar pajak, dibongkar paksa Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Serang. Petugas Satpol PP bersama pegawai Badan Pendapatan Daerah membongkar paksa spanduk di 50 titik seperti di perempatan jalan, pangkalan ojek, dan sepanjang jalan yang berada di wilayah Kabupaten Serang. Pembongkaran spanduk liar tanpa membayar pajak dilakukan karena adanya laporan masyarakat banyaknya spanduk liar dipasang di sembarang tempat. Namun saat dilakukan patroli, spanduk liar tersebut diketahui tidak mempunyai izin sehingga petugas terpaksa membongkarnya. Reklame-reklame yang sifatnya ilegal, yang tidak berizin, yang tidak bayar pajak kita tertibkan gitu kan. Jadi memang selain itu juga reklame-reklame yang tidak berestetika gitu kan. Kedua, di sini juga kita melakukan sifatnya pengawasan, Pak. Himbauan juga terhadap wajib pajak yang
tidak melakukan pembayaran. Jadi spanduk-spanduk itu kita himbau untuk melakukan pembayaran pajaknya biar terdaftar di wajib pajak di Kabupaten Serang seperti itu. Pembongkaran spanduk liar tersebut akan terus dilakukan. Spanduk-spanduk yang dicopot petugas dibawa ke kantor Pol PP. Apabila sudah membayar pajak, spanduk tersebut bisa kembali diambil. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Seperti inilah kondisi puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarsari di Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak saat akan berangkat ke sekolah. Para siswa ini merupakan warga yang tinggal di hunian sementara atau Huntara Cigobang setelah kampung mereka hancur, diterjang banjir bandang dan longsor 5 tahun lalu. Mereka berjalan melintasi hutan untuk sampai ke sekolah. Tidak ada pilihan lain karena jalan itu merupakan akses menuju sekolah mereka. Terkadang mereka urung berangkat ke sekolah jika hujan. Kondisi ini sudah mereka lakukan sejak tinggal di Huntara. Siswa berjalan kaki 2 km dengan medan jalan tanah yang terjal untuk sampai ke sekolah. Banyak siswa mengaku takut untuk berangkat ke sekolah, terutama saat musim hujan. Ke sekolah jalan kaki atau gimana? Jalan kaki. Sama siapa aja teman-teman? Jalan kakinya lewat kemana? Lewat sana. Oh gitu. Bareng ke sana lewat bareng-bareng gitu. Berapa kilo berapa jauhnya berapa tuh kalau ke sekolah? 2 kilo. 2 kiloan. Pernah takut nggak sih, Teh? Takut pas hujan doang. Oh, takut pas hujan. Kenapa? Jalannya atau gimana? Jalannya. Harapannya apa nih, Neng? Pengen rumah, pengen segera pindah dari sini. Oh gitu. Kondisi jalan, siswa juga takut saat berjalan karena sering melihat ular saat di tengah perjalanan. Untuk menyiasatinya, mereka biasa berangkat dan pulang sekolah bersama. Oh 2 kilo. Ini jalan kaki tiap hari sampai sini? Iya, Oh gitu. Nggak ada jalan lain? nggak ada. Oh ini aja satu-satunya nih. Sering ada binatang buas lagi nggak? Ada ular. Oh ular. Iya. Tapi kalau pulang harus bareng-bareng aja atau gimana? Bareng. Oh bareng-bareng. Jadi saling nunggu dulu. Iya, saling nunggu. Ada 40 siswa yang tinggal di Huntara dan bersekolah di SDN 1 Banjarsari. Pihak sekolah memberikan dispensasi pada siswa jika hujan karena kondisi jalan. Siswa dari Huntara ya itu ada sekitar 47 orang ya. Hujan itu anak-anak kan jalan kaki ya dari sini ke Huntara itu jadi jaraknya lumayan jauh lah. Jadi kami juga dari pihak sekolah ya guru terkadang merasa khawatir gitu ya. Ada anak-anak apalagi di musim hujan gitu ya. Takut ada longsor lagi gitu ya. Kita terkadang kalau musim hujan bawa sendal ya sepatu nggak punya. Oh gitu ya. Hingga saat ini warga masih menuntut kepada pemerintah agar segera dipindah ke hunian tetap. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.